Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, Ustadz Dian akan hadir sebagai narasumber. Apa yang akan kita bahas? Langsung kita sapa Ustadz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. ini baru. Selendang putihnya ini yang sedap ya kan? Kita nggak janjian ya hitam-hitam ya? Iya, Iya kan? nggak janjian. Janjian kita hitam-hitam. Tapi materinya harus janjian kita nih. Pasangan sama yang Ustadz sampaikan yang lalu, gitu Ustadz ya, boleh ya? Boleh ya. Begitu sapa dulu penontonnya Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah permisa, rahimakumullah. Hari ini kembali di Mukhtaliful Alwan akan menyampaikan lanjutan dari pola Binayatul Insan. Semoga detik ini dan sampai akhirnya nanti kita selalu mendapatkan limpahan rahmat karunia dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi kita lanjut bahas Binayatul Insan Ustadz. Iya. Oke. Mulai dari pertanyaan lagi Ustadz ya. Yuk. Sedikit mereview Ustadz. Mungkin penegasan aja lah beberapa kalimat. Kenapa sih insan atau manusia itu harus dibina Ustadz? Ya. Pada hari ini banyak sekali yang sering kita lihat karakteristik atau kelakuan manusia yang itu sudah di luar melampaui batas. Iya, betul. Alangkah sedihnya, alangkah mirisnya, ironisnya, bukankah hari ini banyak pendai, tentunya para ulama menyampaikan mereka berjuang demi menyampaikan risalah akidah umat yang harusnya semua itu yang selayaknya umat itu mampu merubah ya kan, karakteristik atau tingkah laku yang di luar batas kewajaran manusia, kebrutalan manusia, ya, betul. Kejahatan di mana-mana. Sadarkah ini bahwa itu perbuatan manusia yang tak mendapat mau'izo, yaitu pelajaran dari Quran. Mau'izo? Iya. Nggak pernah menjadikan Quran itu sebagai pelajaran untuk dirinya, untuk membina dirinya, untuk memperbaiki dirinya seorang insan gitu. Jadi sadarkah kalau kita ini manusia harusnya rujukannya kepada yang membuat manusia, yaitu Allah. Bukankah banyak hari ini di dunia bahkan ahli-ahli psikolog, yaitu ahli-ahli ilmu kejiwaan yang membahas tentang ilmu itu? Salah tidak, tapi belum tentu sedetail, sekomprehensif, sesempurna Allah yang membuat. Harusnya kita sebagai manusia itu bukan ke manusia rujukannya. Oh, bukan ke manusia ya? Iya. Kalau berbicara tentang ilmu kejiwaan, nah, ilmu psikologis, harusnya idealisnya, standarnya manusia itu merujuk kepada yang membuat manusia, yaitu Allah. Berbicara tentang fisik, psikologis, karakter manusia, ya kan? Harusnya ke situ. Dan pasti Allah kan menunjukkan hidayah. Pasti Allah kan telah memberikan petunjuknya lewat Quran. Kalau manusia secara psikologis dia mampu menjadi ahli psikologis, ahli kejiwaan, ya pastilah namanya manusia pasti masih banyak kekurangannya kan. Seperti Emil Kraepelin yang juga psikologis terkenal gitu kan. Ya kalau hari ini manusia masih merujuk ke manusia kan kurang tepat. Gitu. Ya, betul. Tepatnya itu, iya, tepatnya itu manusia itu merujuk kepada yang membuat manusia. Ya, Allah ya. Yaitu Allah. Jadi berangkat dari sanalah. Makanya hari ini kita sampaikan kajian yaitu Binayatul Insan. Itu pula agar manusia itu memang benar-benar terbina. Kan memang dari awal itu manusia itu kan memang serba kekurangan. Benar, terbatas ya. Terbatas, kekurangan. Bahkan seorang sosok yang luar biasa yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia secara sejarah ya, secara sejarah data yang kita terima secara otentik 0 sampai 40 tahun itu dia juga membina dirinya. Membina sifat-sifat keinsanan dia itu tadi. Benar. Sehingga
dia mendapat gelar atau julukan sebagai insan kamil. Nah, Insan kamil. Insan yang sempurna, insan yang terpelihara, kan seperti itu. Karena membina insannya, membina dirinya. Bahkan kita juga tahu di dalam sejarah itu Muhammad itu usia sekian bulan, sekian tahun ditinggal para orang-orang yang terdekat, orang yang tercintanya. Itu kan secara psikologis itu sangat berat kan? Harus sangat mempengaruhi harusnya. Sangat mempengaruhi gitu kan. Ternyata ada orang yang selalu mengawal dia untuk mengajari dia, membina dia lewat insannya tadi agar terkawal, agar terbina. Siapa itu, Ustaz? Ya mungkin orang-orang yang terdekat lah ya kan. Kalau kita pengganti orang tuanya lah ya. Tetap iya. Ada yang ngawal yang membina dia ya. Tetap ada. Karena secara sejarah pun juga kan tidak semua pada waktu itu kan jahiliyah. Benar. Pasti ada beberapa orang, enggak banyak orang yang tetap masih orang yang baik, orang yang beriman, orang yang pro dengan Muhammad lah. Gitu. Makanya kan ketika dia dapat perintah Iqra itu langsung dikumpulkan orang terdekatnya kan gitu kan. Jadi lewat kajian inilah, lewat kajian Binayatul Insan ini agar sifat-sifat keinsanan kita itu yang di luar batas itu agar terdidik, terpelihara, tidak melampaui batas. Kan gitu kan. Kelakuan manusia hari ini, kelakuan isi insan hari ini yang sudah kelewatan, kebablasan, melampaui batas itu karena tidak dibina. Karena tidak dibina. Karena jauh dari Quran. Iya. Kalau berbicara tentang ilmu apapun mungkin di luar sana sudah banyak ya. Tapi untuk kaji, untuk membina diri lewat satu pola yang itu berdasarkan hudannya Allah, kayaknya jarang sekali kan. Sehingga orang ataupun manusia hari ini tak sadar bahwa perbuatan itulah yang itu hasil karya dia lewat dimensi-dimensi insannya. Lewat perbuatan-perbuatan dalam sisi keinsanannya itu. Gitu. Kalau berbicara kajian qalbu banyak di luar. Benar. Kajian Marifatullah banyak di luar. Kajian tarekat banyak di luar. Kajian salafi banyak di luar. Tapi hari ini yang khususnya yang membina diri lewat satu pola binayatul insan, ini yang belum kita dapat hari ini di luar sana. Bina diri berarti. Membina diri. Menata diri gitu. Iya, menata diri. Enggak sibuk kita asik membicarakan orang. Iya, nunjuk aja ya. Nunjuk aja keluar. Seolah-olah wah dia benar, seolah-olah dia salah gitu. Asik nunjuk orang aja. Padahal di diri dia itu masih banyak karakter-karakter sifat insannya yang harus dibina. Ya, okay. Nah, itulah yang dilakukan Muhammad. Jadi setelah dicek di Quran, ternyata banyak yang membicarakan tentang problematika masalah keinsanan itu. Masalah dirinya. Masalah diri itu. Banyak nanti kita cek itu lewat kajian Binayatul Insan ini. Itulah yang dilakukan. Itulah yang dihadapi oleh Muhammad pada waktu itu. Bagaimana mau menjadi aparatnya Allah, menjadi Abdullah, menjadi orang yang beriman. Kalau sifat-sifat dalam dimensi dirinya, dalam diri dia itu, dia tidak sadar dan tidak tahu. Kalau mau mendatangi psikologi itu kan belum tentu sempurna data itu kan. Betul. Harusnya kita mendatangi Allah lewat kitabullahnya, lewat Qur'annya. Sempurnanya di sana. Nah, itulah teknis hari ini yang akan kita bahas ya kan lewat satu kajian pola materi Binayatul Insan. Ya, lanjut Ustaz. Jadi akan saya angkat satu firman Allah di Quran surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmalil mu'minin. Surat Yunus itu surat 10 ya? Ya, surat 10. Sadaqallahul azim. Jadi di sana Allah mengatakan seperti saya katakan, Anas atau manusia itu serba kekurangan. Ya kurang. Kenapa manusia dikatakan serba kekurangan hari ini? Ya tidak pernah mengambil mau ijo Quran itu sebagai udan, sebagai ajaran. Orang bisanya kurang ajar karena tidak diajar. Kan gitu. Itu satu di antara kekurangan manusia. Betul. Barangkali gini aja Ustaz. Ya. Apa ya? Kenapa orang nggak jadikan Quran sebagai udan? Ya. Barangkali udah terdoktrin atau udah jadi di pikirannya bahwa Quran itu ada bahan bacaan. Satu bisa di antara seperti itu. Iya benar, maksudnya gini. Iya. Stop sampai di situ dia. Iya. Jadi Quran ini ibarat koran. Iya.
gitu. Ya bahan bacaan aja. Nggak jadi apa-apa ke dirinya gitu. Nah, ini kan kalau dijadikan Quran sebagai hudan, petunjuk, sumber ajaran, itu kan udah naik levelnya gitu. Makanya banyak orang yang mohon maaf ya, yang sering baca Quran, bahkan hafal Quran, juga ternyata belum terbina dirinya, belum bisa menguasai dirinya, bahkan dia nggak kenal siapa dirinya gitu. Gitu ya. Dia merasa bahwa dia itu sudah benar, ya kan? Versi dia ya. Versi dia. Contohnya, dia tidak pernah mengambil pelajaran atau Quran sebagai pelajaran. Menurut dia sudah benar. Dia tidak sudah baik, tidak mengganggu orang. Ada orang seperti itu. Quran hanya dibaca, tapi nggak dijadikan pelajaran. Dia merasa sudah benar itu. Sudah nggak kurang ajar. Betul. Tidak mengganggu manusia. Betul. Iya, secara sosial horizontal, iya. Dia sudah benar. Sudah tidak kurang. Tapi sama Allah, ketika kita tidak mengambil Quran itu sebagai pelajaran, sebagai ajaran untuk kita sudah kurang ajar sama sang pembuat ajaran. Itu dia. Dan ini tidak disadari dari kebanyakan manusia. Ketika kita sebagai ciptaan manusia tidak mengambil pelajaran dari manusia, tidak mengambil pelajaran dari Allah yang menciptakan manusia, maksudnya, kita kurang ajar. Kita kurang akhlak kepada Allah. Begitu mulianya Allah menurunkan ajaran Quran itu, Rahman Rahimnya Allah diturunkan. Terus kita nggak mau mengambil pelajaran itu, sama dengan kurang kalau kita sudah baik sama Allah, tapi kita tetap dikatakan kurang ajar sama Allah. Oh, itulah mindset kebanyakan orang kekinian lah. Ustaz, ya kan. Maksudnya malah nggak sholat misalnya, nggak puasa, nggak ngaji. Yang penting aku baik sama manusia. Yang penting aku baik sama orang. Loh, baik sama orang, tapi ke Allahnya kok nggak baik gitu. Sementara kan hari ini apa yang kau punya itu kan Allah yang kasih. Kan gitu kan. Itulah satu pola ini yang mau kita bina, kan. Itu satu di antara pola yang harus kita bina. Secara mindset, secara perilaku, secara batiniah. Kurang tepat Ustaz ya? Iya. Inilah nanti secara konferensi, secara nafs ini akan kita bina. Jadi tidak cukup hanya secara syariatnya saja kita bina, tapi juga kolbunya, substansinya. Tidak cukup dua saja, juga potensi akalnya nanti akan kita bina. Lewat masukan-masukan data-data risalah itu. Sehingga itulah yang masuk di mindset atau pola pikir dia. Iya, betul. Kembali ke ayat. Ya ayuhan nas. Allah Al-Munadi memanggil kepada yang dinida, yaitu nas. Panggilan Allah ini untuk nas, berarti untuk global. Berarti manusia. Ayat Al-Quran ini untuk semua Betul. Karena Al-Quran ini hudalinas. Hudalinas, petunjuk bagi seluruh manusia. Sama dengan Al-Quran ini diturunkan untuk manusia, berarti rahmatan lil alamin untuk semua. Tidak pandang etnis. Nggak ada ras di situ ya. Ini panggilan universal, panggilan global untuk manusia. Kalau kita sebagai manusia yang tak kurang ajar, pasti kita menjawab panggilan itu. Betul, dan merasa terpanggil ya. Ini harus kita bina. Inilah yang belum terbina pula. Agar kita terbina. Dengan panggilan itu, kalau memang manusia itu tak kurang ajar, dengan panggilan Allah, harusnya datangi dong. Contoh hari ini, kita lihat seorang bapak memanggil anaknya ketika anaknya tak menjawab, tak mendatangi panggilan orang tua. Orang tuanya kesal kok. Betul. Orang tuanya marah kok. Hari ini Allah memanggil seluruh manusia, umat manusia. Ya ayuhan nas. Dengan panggilan santunnya Allah memanggil kepada ciptaannya. Betul. Datang dong. Jawab dong panggilan itu. Sedangkan seorang bapak memanggil anaknya ketika enggak menjawab, seorang bapak kecewa. Begitu juga dengan sang pencipta yang menciptakan manusia. Nah, punya etika enggak kita hari ini? Panggilan itu, panggilan Allah yang begitu mulia. Datang dong. Iya. Apa ya Allah? Responsibility. Pakailah respon. Gunakan sama dengan kalau Allah manggil, bisa jadi karena sifat dalam diri dia tadi belum terbina. Kekurangan-kekurangan tadi. Manusia itu kan serba kekurangan. Satu di antaranya kurang ajar. Karena tidak memakai Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ini manusia sifatnya global. Jadi jangan kepedean,
panggilan ini hanya untuk orang Islam aja Ya, karena ada di betul. kitab Al-Qur'an, tidak. Betul. Karena lafaznya ya Yohanes. Ya Yohanes, universal. Yang Quran merasa manusia harusnya terpanggil. terpanggil, yang merasa dirinya manusia siapapun harusnya datangi. Iya betul. Respon panggilan itu ya. Respon. Itu kan untuk diri kita. Jadi kita nggak sibuk tuh Nunjuk orang ya. nunjuk orang. Gue dipanggil tuh. Nggak usah. Ya Tapi, kita. ayo kita dipanggil Allah. Sadar nggak itu panggilan Allah untuk kita Ya. sebagai manusia? Ketika itu cuma jadi bahan bacaan Ustaz, nggak terasa apa-apa tuh. Nggak terasa. Nah, inilah Nggak yang terasa harus ada pola-pola inilah yang harus kita bina. Salah satu dari cara membina insan tadi tuh Ustaz. Iya, satu di antaranya itu. Kan ini dipaparkan oleh Allah. Betul. Oh, manusia ini loh. Dari situ aja kalian sudah kurang. Iya, betul. Nggak kalian gunakan potensi kalian, simak kalian, Ya, telinga kalian, itu kalian kurang ajar. Oke. Agar tidak seperti itu, ya jadikan Quran itu sebagai pelajaran. Oke. Jadi inilah yang mau akan kita sampaikan dari pola-pola ini, ya kan. Itu, jadi kalaupun kita hari ini merujuk ke psikologis, ya kurang tepat. Iya, betul. Paling tepat tuh Quran ya. Ustaz, ya? Karena kalau kita cermati di lapas selanjutnya, ya Yohanes qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Jadi pelajaran yang dari Robmu itu ya jadikanlah. Iya. Ini pelajaran yang luar biasa dari Allah langsung. Iya, betul. Jadi ini yang tidak pernah kita sadari tentang itu gitu. Betul. Bagaimana kita mau sebagai seorang pemimpin kalau dirinya aja pun ya minimal pemimpin di rumah tangga. Betul. Bagaimana mau kita mengayomi istri-istri kita, anak-anak kita, kalau pemimpinnya pun kurang ajar sama yang menciptakan dia. Oke. Jadi Wasifa'u gitu, lima fis sudur. Nah, dan juga Al-Qur'an itu pelajaran yang itu bisa membuat penyakit, bisa membuat sifat di dalam dadamu. Artinya apa? Yang dikatakan manusia tadi banyak kekurangannya, satu di antaranya ya kurang sehat di dalam dirinya tadi. Oke. Banyak penyakit. Ya kan? Dan itu kadang tak disadari kalau manusia itu di dalam sudurnya. Taruhlah hari ini di dalam sudur itu hati lah ya kan. Iya benar. Jadi pelajaran yang dari rohmu tadi mampu menyembuhkan penyakit-penyakit yang di dalam hati. Nah, itu dia. Kalau penyakit contohnya jantung, mau hati, mau liver itu kan banyak kan. Penyakit-penyakit psikis yang itu mampu didiagnosa. Ya kan, oleh medikal, oleh kesehatan. Betul. Oh, kalau sakitmu ini, luka ini, nampak itu kan? Ya, ini hasilnya. Gitu. Hasilnya seperti ini, pasti obatnya ini. Ya, pengawalan seperti ini. Kalau di dalam dirimu, di dalam sudurmu, itu masih banyak sakit, pelajaran yang dari rohmu ini bisa jadi sifat. Iya. Karena manusia juga banyak yang kurang sehat. Dikatakan Ya, kurang sehat betul. kenapa? Karena di dalam sudurnya itu banyak penyakit-penyakit Ya, betul. hati. Kan gitu. Banyak-banyak kalau dalam Quran itu bahasanya qalbu marad. Ya, seperti itu. qalbu marad ya. Nanti kita bahas terus qalbu marad ya kan? Ya, itu saya melihat channel Muthaliful Alwan ini kayaknya Ustadz banget itu yang sering membahas itu. Qalbu. Iya. Kalau ruh kan di Bang Budi. Ya. Itu dia seperti itu, bahas spesifiknya itu. Jadi di sana berbicara pembinaan insan tadi ternyata tidak cukup secara eksistensi yang harus dibina, tapi substansinya juga harus dibina. Nah, tidak cukup hanya dibina kolbu, tidak cukup. Ternyata eksistensinya juga harus dibina. Nanti akan gamblang itu akan kita sampaikan di pola binayatul insan itu. Sampai nanti asal usul insan dari mana, sampai nanti untuk apa kamu diciptakan sebagai itu saya nunggu pertanyaan itu. Itu ngapain sih kita diciptakan? Itu gitu. Nanti akan terbahas. Iya. Sampai kesananya nanti Ustadz ya. Nah inilah juga satu di antara problematika di dalam diri manusia itu yang banyak terbahas lewat Quran. Tidak akan mungkin seorang Rasulullah itu menjadi hamba yang terpilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Kalau insannya ini tak selesai gitu. Sifat-sifat karakteristik yang itu mengarah selalu ke negatif, itu dibina.
sadar, Dibina ya diketahui. Ustaz, bukan Iya, dibina. dibinasakan ya. Bukan, tapi kalau dibinasakan mungkin nabi-nabi dan rasul itu yang dulu kaumnya itu sudah sangat bejat, yaitu kisah-kisah para nabi dan rasul mengisahkan tentang umatnya itu banyak yang akan dibinasakan seperti itu. Iya betul. Kalau sudah tidak bisa dibina, kan Ya, banyak itu para ya, nabi dan binasakan rasul itu aja. yang dibina. Nah, seperti itu. Oke. Jadi hari ini sementara pengantarnya di situ. Jadi akan kita lanjut nanti di season ketiga. Dari mana sih kita diciptakan, untuk apa sih? Nah, kenapa itu yang saya manusia tunggu, bisa karakternya selalu kurang ajar? Padahal banyak penyampai-penyampai, para dai, para ulama, para kiai, para syekh. Tapi tetap saja karakteristik manusia ini tak berubah-ubah. Karakteristiknya tetap bejat. Karena pola mengkaji diri ini yang kayaknya minim sekali disampaikan. Kalaupun disampaikan, ya mungkin rujukan manusia. Harusnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, rujukannya kepada yang menciptakan manusia. Betul, pencipta. Dan itu dipastikan oleh Allah, kebenaran itu. Siap. Jadi di sesi yang ketiga nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tentang ayat tadi Ustaz ya, 1057 ya. 1057 itu kan sudah kita bahas tentang mau hijau, pelajaran. Nah, sebenarnya inilah satu di antara ayat yang membina diri manusia itu menjadi orang yang beriman, kan? Beriman, iya benar. Karena panggilan manusia yang akhirnya menjadi lil mukminin. Ada proses itu. Betul. Jadi sifat-sifat kekurangan dari Anas tadi inilah yang akan kita bina, kita hilangkan menjadi proses menjadi orang yang beriman. Dan nanti di proses selanjutnya juga kajian tetap binayatul insan. Oke, berarti kelanjutan Ustaz ya. Nggak lompat-lompat ya. Nggak lompat-lompat. Kita akan terus agar mungkin pemirsa atau jemaah di channel Mukhtaliful Awan ada mungkin yang mengikuti tentang pola ini ya. Kita nggak tahu. Aku kira itu untuk sementara. Oke. Jadi gambaran tentang mau'izah Ustaz ya. Gitu ya. Mau'izah itu bahwa yang beranjak dari Quran lah gitu, pelajaran untuk kita semua. Terbukti hari ini memang luar biasa Ustaz, kelakuan manusia dan betul-betul di luar batas lah Ustaz. Itu memang tadi kata Ustaz, satu sebabnya adalah jauh dari Quran. Kalaupun dekat cuma dari sekedar bacaan, yang tadi ketika baca ya ayuhan nas, dia kolbunya nggak bergetar apa-apa. Nggak ngefek kolbunya ya, gitu. Nggak terjilat bahasa ayatnya kan, nggak bergetar, nggak bergetar, nggak bereaksi. Allah loh yang dibahas kan gitu kan. Kok nggak ada respon gitu. Jadi karena tak terbina deh Ustaznya gitu kan. Karena tak terbina. Berarti memang gitu pentingnya, gitu urgensinya lah. Sangat urgen sekali. Binayatul insan. Apalagi kemarin ada bahasa Bang Budi, siapa yang tidak mengenal dirinya maka dia tidak mengenal Rabbnya. Nah gitu, nanti kita bahas Ustaz ya. Kayaknya udah mulai mengarah-arah, udah mulai seru nih. Saya pertanyaan saya Ustaz nanti satu di ujung. Sampai nanti saya pengen pengen jawaban yang detail, yang jelas gitu. Kenapa sih kita diciptakan gitu? Nah kan mau ngapain kita sih sebetulnya ini? Apa cuman lahir jalan-jalan doang, terus sekolah, kerja, meninggal, apa cuman itu? Makan, tidur, betul ya. Karena ini juga mewakili banyak pertanyaan yang nonton ini. Karena gitu tadi. Mungkin dia dilahirkan di muka bumi, dia tidak sadar untuk apa sih dia diciptakan di muka bumi ini. Apa sih tujuan Allah menciptakan? Apakah hanya diciptakan seperti itu tadi, sia-sia aja? Pasti kan ada maksud dan tujuan Allah. Betul, nah itu ini yang harus kita kejar. Untuk apa Allah menciptakan diri ini, lahir di muka bumi ini? Pasti ada maksud dan tujuan. Itu nanti akan kita bahas. Itu yang saya tunggu Ustaz ya. Season selanjutnya. Boleh. Jadi untuk video kali ini cukup nih Ustaz? Cukup ya. Oke, cukup. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Dian yang telah hadir ke Studio Mukhtaliful Awan. Insyaallah kita ketemu lagi di video berikutnya Ustaz ya. Oke. Ikhwan wal akhwat fiddin, itu tadi obrolan kita bersama Ustaz Dian, walaupun sedikit ya tadi terangkat, tapi sudah cukup lah kayaknya untuk video kali ini, dan penjelasan rinciannya nanti di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa terus pantengin channel kami, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tahu ada notifikasi video berikutnya yang diupload dari channel Mukhtaliful Awan. Itu saja, semoga bermanfaat. Binasri minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.